Saya pernah bicara sama siapa ya? Bisa nggak sih? Kalau bisa saya bilang, saya nggak mau meninggal. Bisa kalau bisanya menghilang aja. Itu nggak tahu arahnya gitu, biar orang nggak tahu di mana kuburannya. Tapi akhirnya keluarga yang kebingungan nyari ya. Ya saya pengen kayak raja-raja dulu. Atau ada nggak momen di mana lu bener-bener rasanya pengen menghilang gitu? Ada momen apa itu di hidup lu, bro? Nggak ada sih, cuman nanti saya pengen tuh kalau tua tuh jangan meninggal gitu. Kalau biasa tuh menghilang itu sudah. Tahta atau keluarga? Keluarga. Tahta atau keluarga? Keluarga dong. Percuma lah. Percuma tahta. Karena itu tujuan utama. Iya. Kalau lu, bro? Coba kenapa pilih keluarga? Pilih keluarga dulu nih. Kenapa? Saya punya ini khusus, mungkin gitu. menarik lah. Gitu juga. Kalau gue nggak ada alasan dulu, tapi ngerasa bahwa kayaknya gue tujuan hidup gue memang buat keluarga aja sih, nggak ada gitu. Ini gimana gitu. Kalau saya dalam perjalanan karir kan pernah jatuh ya. Jadi pernah benar-benar jatuh, selain tadi di PHK, terus juga investasi juga hilang semua. Titik terendah, di mana titik terendah itu ya sudah tahu lah kalau laki-laki titik terendahnya diam, bahkan nggak pernah keluar rumah satu bulan. Yang bisa menghibur itu cuma istri. Mau siapapun itu. Makanya saya kalau tadi misalnya Setia, apapun yang terjadi saya berusaha, karena tempat kembali itu cuma istri. Tak ada keluarga besar. Dia bukan keluarga besar, bro, keluarga banyak. Dulu atau sekarang? Sekarang. Dulu dan sekarang. Kenapa dua-dua dulu sekarang? Dulu juga. Menarik nih, bisa hidup di. Iya, karena gue sekarang ada karena dulu. Jadi gue nggak bisa lupakan yang dulu, karena sekarang gue jadi sekarang ya karena dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna dan perjalanan hidup. Obrolan kita bakal seru banget nih, karena kita kedatangan langsung 2 tamu spesial. Wih, spesial nih. Martabak gak sih? Yang bukan hanya jago di bidangnya, tapi juga karena kita memang sudah temanan lama. Kami bertiga sudah berteman dari zaman masih tinggal di satu komplek. Kecuali Pak Jamal ya, langsung di atas. Gak gitu juga dong, bro, konsep. Ini kan kita mau pura-pura nih, jangan gitu. Gitu. Ngobrol bareng, ngobrol sana sini, bahkan kita disebut 3 serangkai yang hanya bisa menghayal tentang dunia kerja yang lebih baik. Yes, siap. Kita sambut 2 bintang tamu kita, sahabat saya Adran dan Jamal. Halo semuanya. Jamal. Luar biasa ya, diundang juga sama Pak Muji ya. Baru kali ini gue dibilang spesial, bro. Selama ini nggak pernah ada satupun yang bilang gue itu spesial. Jadi hanya sahabat kita Mucin yang bilang kita spesial. Ya, karena seperti martabak spesial. Halo semuanya. Yes, halo. Yes, ya, halo. Semangat dong Pak Muji. Semangat dong, karena yang hadir hari Grogi ini. nggak sih Sahabat, didatengin sama teman-temannya? Ya jelas sedikit ada nervous. Kita sebenarnya udah lama tahu bahwa Muxin ini udah punya podcast, tapi kita dari berharap aja sih diundang, tapi baru kali ini bisa diundang nih. Pantas kita marahin beliau nih dia. Berarti sama ini mengharap banget. Berarti sama ini mengharap banget. Mengharap banget. Kalau saya sih nggak mengharap dipanggil, penting amplopnya. Mengharap dibayar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik, bro. Lu juga baik ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di menyempatkan waktu untuk hadir di studio Muji Talk. Banyak sahabat Muji juga sahabat kita dulu yang penasaran dengan karir masing-masing ya. Yes. Mulai mau dari siapa dulu nih? Mau di bebas lah ya. Enggak, Dari Pak Muji dulu dong. Yang lebih Sweet menarik perjalanannya Pak Muji. Oke, sobat atau panggilan apa? Panggilan buat sahabat Muji apa? Sobat Muji apa sahabat Muji? Oke, sahabat Muji, ini kami sebenarnya diundang ke sini tadinya diminta untuk menjadi narasumber, tapi kami balik. Kami nggak mau menjadi narasumber, tapi semua yang ada di studio ini harus menjadi narasumber. Jadi kita berhak untuk mengulik satu sama lain. Jadi jangan kamu aja mengulik kami nanti, kami pun akan mengulik kamu. Tapi untuk awal kita akan coba kulik dari Bang Muji dulu sendiri ya. Iya, jadi kita ambil alih nih ya. Kita ambil alih. Karena semakin kudeta. Karena sahabat Muji malah belum tahu Muji baru sekali. Gini, Podcastnya baru sekali. Host. Gak ada host. Awal dulu. Iya, sekarang kita ada host. Saya ngulik awal dulu jadi ada berdua, nanti baru saya ketiga. Oh gitu. Ya mungkin boleh, nggak apa-apa. Kita nurut dulu deh, boleh.
sahabat Muji dan juga banyak yang bertanya kepada Muji, Adran tuh dari mana sih asalnya? Ya, alhamdulillah ya Pak Muji ya. Kalau saya nama lengkap saya itu sebenarnya Rahmat Adran. Jadi sebenarnya nama depan tuh doa Adran. Rahmat, ya pengasih lah. Adran itu memang unik lah. Itu memang orang tua saya tuh suka yang unik gitu. Saya tuh dari Lampung Barat Pak Muji. Suku saya aslinya Sunda sama Palembang. Sunda Palembang. Darah Sunda ya berarti? Iya, jadi saya bisa bahasa Sunda. Coba dikit. Yang Erek ngomong naon dia bisa. Insyaallah. Kumadamang. Damang ya, itu aslinya seperti Hayang itu. dahar gitu deh. Iya. Istri satu alhamdulillah. Dan baru selamanya satu. Ya? Enggak punya ya. Ya kemarin ajak ketemu di itu. Iya benar, dengan anak-anak. Anak-anak. Oh, anak-anak. Okay. Sama anak-anak beda sih. Iya. Beda lagi tuh yang diajak kemarin kundang sekarang. Enggak, insya Allah saya tahulah setia kan. Insya Allah siap. Oke Pak Adran, terus sahabat saya biasanya manggilnya tuh udah sahabat, saudara, teman, kita berangkat dari nol juga. Biasanya saya manggilnya boksi dia, botak dan seksi Pak Jam. Botak iya, seksi dari mana coba? Sebenarnya lebih tepatnya bos kita lah ya. Bos ya, enggak boleh bos seksi. Setarnya udah beda, jadi wajar kalau dia lebih sedikit ya di atas. Enggak gitu konsepnya, gua mundur nih. Jadi nggak boleh, kita semua setara soalnya ini nggak boleh ada perbedaan. Boleh Pak Jamal, sahabat Muji pengen tahu yang bukan yang di luar dari Bima. Jamal itu dari mana sih sebenarnya? Ya. Oke, sobatnya Muji, saya nih sebenarnya anak buahnya Pak Muji dulunya, hadir di Tangerang juga mengikuti jejak abang saya Bang Muji. Ini Bang Muji saya kenalkan dulu, beliau ini selain saudara, beliau itu adalah abang sekaligus mentor dan juga menjadi inspirasi bagi saya. Jadi pada saat saya merantau ke Tangerang atau Jakarta lah kita sebutnya itu, ya salah satu sosok yang saya lihat dan saya teladani yaitu Bang Muji ini gitu. Banyak hal yang saya pelajari dari Bang Muji, salah satunya adalah bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan semua kalangan masyarakat, bagaimana dia juga berusaha untuk menjadi dirinya seperti yang saat ini. Itu salah satu yang saya lihat begitu. Nah, oleh sebab itu saya mengambil poin dari situ, akhirnya saya berusaha juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang Bang Muji lakukan, dan alhamdulillah jalan yang Bang Muji tempuh dan saya juga bisa mengikutinya, dan alhamdulillah boleh dibilang apa yang udah saya rasakan dan saya lalui sekarang, ya mungkin itu juga yang dirasakan sama Bang Muji dulunya begitu. Jadi saya asalnya dari Wera ya, dari Wera, Kabupaten Bima. Satu kecamatan berarti ya? Satu kecamatan. Bukan satu kecamatan lagi, kita satu desa juga. Satu piring kita. Ya, luar biasa. Tapi kalau di kampung tuh, kalau kami kan tinggalnya di Kampung Benteng, namanya kota. Kalau beliau ini benar-benar di belakang gunung rumahnya. Kalau bahasa Bimanya tuh hari sore di belakang, benar-benar di belakang gunung gitu rumahnya itu. Ya benar Pak Drang. Saya dulu kampungnya kita tuh Desa Nunggi dulu, masih satu desa, sekarang udah pemekaran. Udah pemekaran. Desa, ya. Kampung saya tuh di apa namanya, gunung nih, diapit oleh gunung lagi. Gunung di belakang gunung. Dan itu, kami untuk mengakses ke kampungnya dia tidak ada jalan, harus naik gunung. Jalan setapak di gunung, naik dulu, turun gunung, baru ketemu kampungnya dia. Beneran banget. Terus kita kalau ke kota mau ke itu, kita lewat tanjak gunung dulu, benar nggak ada jalan. Sekarang sih memang udah dibikin akses sih. Jadi udah ada akses jalannya, udah modern kalau sekarang. Sudah luar biasa pembangunannya ya. Tapi nggak nyangka dengan background Bang Muji yang seperti itu, datang dari sebuah dusun yang tadi diepit oleh gunung dengan ya memang di sana kan bertani semua ya. Jadi datang ke sini pun tanpa membawa bekal apa-apa dan bisa membuktikan diri bisa menjadi sesuatu, yaitu menjadi contoh juga gitu buat kami yang kan gue ini adiknya nih, jadi mau gak mau memang gue melihat angkatan di atas gue gitu untuk dilihat sebagai contoh gitu, dan Bang Muji salah satu contohnya gitu. Tapi yang lebih sukses kan Pak Jamal, lebih dulu sukses ya. Sukses dalam takaran masing-masing sebenarnya ya. Jadi semua itu sukses. Bang Muji sukses dengan cara dan takaran beliau. Saya pun sukses dengan cara dan takaran saya. Begitu juga dengan lu bro. Sukses dengan cara dan takaran lu. Dia kan ukuran kita tuh beda-beda tuh kan. Benar. Apalagi kita setarnya berbeda. Jadi betul, setarnya berbeda. Kalau anak penjabat ya suksesnya juga beda. Setarnya udah beda. Gitu. Yes. Ya startnya Pak Jamal, setelah itu ya Pak Dram, baru saya. Oh enggak dong bro. Saya yang pertama dong bro. Oh yang pertama Pak Dram. Bedanya kan kalau saya sombongin dalam hal itu. Kalau sekarang kan kita optimis kan. harus itu. Oke, tadi lah ya. Tadi kita sahabat Muji tahu asli dari mana, lahir dari mana. Terus si yang anak-anak berapa nih belum? Oh ya anak. Saya mau tahu nih. Saya ini usia ini rambut udah nggak ada, berarti udah usia bisa ditebak lah, udah kepala 4 ke atas. Anak saya udah 3 orang, 1 orang ada di apa namanya itu udah kuliah semester 3.
Yang kedua SMA dan yang ketiga masih 5 tahunan sekarang. Istri 1 Badran. Iya. Saya percaya sih berdua setia semua lah. Makanya kita jadi teman kan. Iya benar. Status frekuensi ya. Nah. Oke, tadi kita terkait asal dari mana keluarga ya. Terus sih yang saya mau tanyakan Pak Adran dan juga Pak Jamal, nanti yang mana mau jawab duluan. Pertama kali datang ke Tangerang. Oke. Kita dari kampung ke Tangerang tujuan untuk mengadu nasib ya. Boleh diceritain. Lu dulu bro. Oke, saya dulu ya. Yang muda dulu. Oke. Ya yang tua yang ngalah ya. Saya tuh datang ke Tangerang 16 tahun lalu Pak Muji. Saya ingat sekali. Tepatnya tahun berapa tuh? 16 tahun lalu? 2010 bulan 10 tanggal 12. Saya ingat junior banget ya dibandingin kita bro ya. Iya. Dia masih berondong. Berondong banget bro, beneran. Lulus kuliah, dapat panggilan kerja. Ekspektasinya cuma kerja, nyambung hidup. Alhamdulillah sih dalam perjalanannya kita sebenarnya utamanya yaitu kerja. Alhamdulillah sampai sekarang 16 tahun ya kita lebih dari apa yang maksudnya pencapaian yang sesuai target kita tuh sudah tercapai. Ya tapi tetap ada target-target lain. Yang jelas sih sangat menarik lah. Dari tadi kalau Pak Muji bilang apa berangkat dari nggak ada apa-apa sama, kita juga sama. Apalagi saya berangkatnya ke sini nggak ada kayak Pak Muji nih, sudah banyak teman-temannya kan duluan kan, gitu sudah banyak contoh kayak Pak Yakub duluan dan lain-lain. Kalau saya dari kampung saya itu jarang yang merantau. Justru saya, karena semua petani kopi, petani kebun, lain-lain sudah cukup. Gitu ya, nggak ada karet. Tempat saya itu Lampung Barat penghasil kopi. Makanya nanti kalau main situ luar biasa tuh pemandangannya, gunung dan lain-lain. Pemandangan bagus deh. Nanti boleh kita sekali-sekali. Jadi datang ke sini benar-benar sendiri, berjuang, ya kerja, ketemu Pak Jamal, alhamdulillah ketemu Pak Muji, belajar dari seorang admin dulu ya, benar. Di pabrik ya. Sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan pegang beberapa. Gitu. Ya mungkin hanya itu aja sih. Sesimpel itu dulu nih. Langsung ditanya nih. Gue pengen tanya persepsinya lu bro, takaran atau ukuran sukses ala Adran itu kayak gimana sih? Kan seperti yang gue bilang tadi kan kita berbeda-beda. Ya benar-benar. Versinya lu gimana bro? Seiring jalan waktu ya, kehidupan apalagi usia sudah mau 40 seperti ini pasti punya ini masing-masing. Sukses itu apa gitu. Bukan berarti menghindari semua kesulitan. Pengen seneng tidak, ternyata sukses itu apa? Kalau saya sih sebagai seorang muslim, saya mendefinisikan sukses itu jadi patokan hidup saya, bahwa kita bermanfaat untuk orang lain. Tetapi dengan cara masing-masing. Tadi kalau kita sebelum buka ini kan ada yang bicara tentang ustadz, dakwah dengan keilmuannya, dengan bisa ngajinya, dengan ilmu fikihnya dan lain-lain. Teman-teman yang bidang ekonomi ya dengan ekonominya, yang dengan keilmuan hukumnya ya dengan hukumnya. Nah ini yang disebut karena nggak semua orang bisa memahami itu. Apalagi kalau saya melihat seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saat ini yang kita kurang itu adalah tentang bagaimana ekonomi ini. Maksud saya bahwa mungkin saya sedikit salah ya, tapi yang jelas bahwa kalau saya punya prinsip Islam itu seharusnya kaya. Karena kalau nggak kaya, ada 2 rukun Islam tuh yang akan sedikit terganggu. Zakat, nggak punya uang bro. Betul. Bener nggak? Makanya mau nggak mau harus kaya ya. Yang kelima rukun Islam yang kelima kan? Naik haji. Bisa nggak kalau nggak punya uang? Nggak mampu. Nah itu. Cuman sih bukan berarti dengan harus mengejar kekayaan enggak. Karena kalau dibalikkan prinsip, akhirnya yang prinsip yang saya sampaikan selain bermanfaat tadi kan ininya bahwa sabar dalam merintis kekayaan dalam jalan yang benar itu yang susah. Karena kan kita tahu lah di tingkatan tertentu ya banyak calon untuk jadi dapat rezeki itu, tetapi sabar di dalam jalan yang benarnya ini yang susah nih. Paham lah yang saya maksudkan seperti itu. Itu. Jadi kalau saya definisi sukses itu saya bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Tapi tetap saya dengan jurusan dakwah lah di bidang masing-masing seperti itu. Baik Pak Adran. Pak Adran oke ya. Kita juga mungkin pengen tahu Pak Jamal. Nah, dari ini yang lebih capapanya. Ya, pertama kali dari kampung halaman yang kita jalan naik gunung. Sekarang sudah di kota yang sudah sampai saat ini yang Pak Jamal boleh ceritakan. Mulai dari mana dulu nih? Ya tahun berapa nih bro? Tahun berapa ya? Dulu ini kan pertama mulai dari saya mau ke Tangerang nih. Dengan modal saya udah predikat sarjana apa gimana
belum sekolah apa gimana boleh? Oke, baik. Saya cerita sedikit dari zaman sekolah dulu ya. Kami memang dari keluarga yang boleh dibilang kurang mampu. Orang tua pun di kampung itu tidak memiliki sawah, tidak memiliki ladang juga yang untuk bertani untuk urusan sendiri, untuk kebutuhan sendiri. Lebih kepada menjadi buruh tani kalau bapak dan ibu saya, karena memang tanah buat kami makan itu hanya satu petak yang memang hanya cukup buat makan anak-anaknya aja gitu. Jadi untuk menambah kebutuhan ekonomi itu orang tua memang harus menjadi buruh tani di beberapa ya katakanlah bos-bos lah di sana yang pemilik tanah yang banyak gitu kan. Nah, berawal dari situ kakak-kakak saya kan akhirnya merantau semua ke Jakarta tuh karena memang nggak bisa mencari dan nggak bisa mendapatkan kehidupan yang layak di Bima begitu. Makanya untuk 4 orang kakak saya itu udah merantau semua ke Jakarta, dan tahun 97 itu saya akhirnya pun memutuskan langkah yang sama untuk datang juga ke Tangerang untuk merantau dan mencari pekerjaan di sini gitu. Nah, di zaman sekolah memang ada terbesit sih untuk mencoba juga kuliah saat itu, karena memang di sekolah tanda kutip boleh dibilang agak berprestasi, jadi oleh kakak-kakak juga diberikan semangat, ayo mal ke sini biar kuliah kan gitu. Nah, datanglah 97 ke sini tuh. Belum kuliah tuh? Belum kuliah. Jadi lulus sekolah. Kuliahnya baru ke sini tuh. Jadi datang ke sini tuh tujuannya buat kuliah, kalau nggak salah waktu itu di iming-imingi di PLP gitu tuh untuk di sekolah penerbangan di Curug tuh. Gue juga nggak tahu tuh bakal jadi apa begitu kan, tapi dong ya? Ya nggak tahu lah pokoknya jadi apa di sana tuh. PLP kan ada buat teknisi, ada buat teknisi lain-lain segala macam kan gitu. Bagus lah, menarik. Nah, dibawalah ke sini, tapi pada saat ke sini pun ternyata memang keadaan nggak seperti yang diharapkan, ekonomi juga tanda kutip lah nggak mampu begitu kan. Jadi akhirnya ya udah nggak kerja dan juga nggak kuliah. Akhirnya tuh tahun 97 akhir mencoba mengambil langkah juga untuk berani datang ke Jakarta. Memang udah ada saudara juga di sana, datang numpang di rumah saudara, ngelamar kerja di Jakarta. Di sana tuh ngelamar di ini bro, di kantor Bursa Efek Jakarta, tempat lu jual beli saham sekarang. Tapi wajar dong, harusnya jago. Betul, dong. harusnya jago gue di saham. Pertama langsung di ya. Dulu bursa nggak seramai ini dong. Jangan tanya Bursa Efek Jakarta sebagai apa dulu, tanya dulu. Oh iya, sebagai apa ini? Jadi di sana itu sepakat jangan bahas saham dulu. Nggak apa-apa. Iya, Ini jangan saham. Tapi beneran nih, aku dapat pekerjaan pertama tuh di Bursa Efek Jakarta. Aku dapat tugas itu di lantai basement sebagai tukang bersih di lantai parkiran di bawah, cleaning service di lantai basement itu. Jadi kalau di basement itu kan tempat nunggu para sopir, ada juga sopir, ada juga musola sopir. Jadi tugas saya itu untuk beres-beresin jalan, nyapu jalan, ngepel jalan kan bagus tuh licin ya. Jadi ngepel jalan, ngepel musola sopir dan juga kamar mandi sopir begitu. Kurang lebih di situ ada sekitar 1 tahun. 1 tahun dari Bursa Efek Jakarta bagian cleaning service pindah ke apartemen Casablanca, di situ sebagai room boy. Room boy itu atau housekeeping ya. Housekeeping itu tentang membersihkan kamar tamu tuh habis mereka check out, kami yang beres-beresin, atau saat mereka menginap ya kami masuk dulu, ketok pintu, bersih-bersihin, keluar lagi gitu. Nah, di sela-sela itu memang dari keluarga juga kan menginginkan saya tuh menjadi pegawai negeri saat itu. Akhirnya di tengah saya bekerja di room boy kurang lebih ada 2 tahun diinginkan untuk ikut tes pegawai negeri gitu. Pulang ke Bima tuh. Pulang dulu. Pulang juga ke Bima, bro. Pulang ke Bima tuh ikut tes PNS, tapi ternyata nggak jodoh juga. Nggak jodoh juga, balik lagi ke sini. Kerja lagi. Beri kedua apa gimana? Enggak. Lanjut. Nah, dari situ balik lagi gue 2 kali bro ikut pulang ke Bima tuh, mengorbankan pekerjaan yang udah menurut gue saat itu udah enak ya pekerjaannya gitu. Gue tinggalin pekerjaan gue untuk pegawai negeri, nggak lolos lagi. Pas yang kedua gue balik lagi ke sini, ngelamar lagi ke tempat kerja itu nggak diterima lagi bro, udah nggak ada kerjaan. Akhirnya karena nggak ada kerjaan, udahlah saat itu tuh ngerja udah segala macam pekerjaan pro dilakukan. Pernah menjadi sales kalkulator dan sales jam G-Shock. G-Shock palsu sih. Saya sebut merek, dikat ya itu merek saya. Merek salah satu jam gitu palsu tapi dijual seolah-olah barang asli begitu. Terus pernah juga menjadi penjaga warnet saat itu di Citra Raya. Terakhir itu sebelum benar-benar mengambil sikap yang tegas untuk menentukan arah hidup ke depan, saya mendapatkan kesempatan untuk menjaga warung di depan RT 13 tuh bro, warung kaki 5 tuh. Warung kayak warung ini sekarang tahu Madura. Bukan, samping gang BN itu kan ada ada warung di depan itu. Dia pernah jual itu. Iya, kayak warung inilah. Gue nungguin warung itu kurang lebih hampir setahun lebih. Nah, karena di warung terus siang dan malam kan asap debu jalan tuh
terpapar begitu. Jadi kena sakit bronkitis tuh. Nah dari bronkitis itu lalu aku mikir aduh harus ngapain ya. Akhirnya tuh iseng-iseng ngambil kursus komputer di Muhammadiyah yang di Cerewet itu. Kursus komputer itu kursus komputer. Dari situlah mulai terbuka tuh mengenai dunia perkantoran dunia komputerisasi gitu. Nah dari situ baru berkembang menjadi, karena memang hasil lesnya itu lulus tepat waktu, nggak ada kerjaan juga, ditawarin les itu untuk jadi ngajar bro, ngajar les komputer di situ. Les komputer itu akhirnya karena udah suka banget sama dunia komputer, pindah lagi di tempat kursus yang lebih besar lagi di Bitung tuh, namanya Exxon Global Sentosa. Nah disitulah gue mulai ketemu jalan hidup tuh di situ. Nah di situ kan ada kursus komputer sama kursus jahit. Kursus komputer itu gue bidangnya, nah kursus jahit itu satu paket. Tetapi hubungan gue dengan orang-orang perusahaan tuh udah sangat intens gitu. Dimana perusahaan-perusahaan tuh bro menitipkan staff-staffnya mereka untuk kursus komputer di tempat gue, menitipkan karyawan-karyawan saving itu untuk dilatih di tempat gue gitu kan. Jadi mulai kenal-kenal sama perusahaan bro. Jadi mungkin kita skip di situ dulu deh. Nanti ceritanya lebih panjang lagi sebenarnya. Oke, yang nanti saya nggak ditanya nih. Gantian ini kan baru Pak Jamal dulu nih. Oh, entar dulu sama Pak Muji sekaligus. Iya, makanya harus gantian dong. Apa ya dalam pikiran Pak Jamal waktu itu yang saya harus ngelamar ke Bursa Efek sebagai office boy? Apa dalam benaknya harus ngambil langkah ini untuk kedepannya? Sebenarnya sih secara polosnya saat itu usia habis tamat sekolah nggak mikirin kerja yang gimana. Pokoknya taunya kerja, ingin menghasilkan uang supaya bisa menghidupi diri sendiri, itu intinya. Pada saat akhirnya datang ke lamar pun sebenarnya nggak sadar bahwa yang gue lamar itu ada cleaning service bro. Jadi pada saat di lokasi ya ternyata perusahaan yang gue lamar itu memang perusahaan outsourcing bidang kebersihan gitu. Nah pada saat diarahkan untuk bekerja di bagian ini ya gue dengan senang hati tanpa ada pikir yang kok kerja jadi begini sih, nggak ada pikiran kayak gitu. Itu 97 ya? Tahun 97. Tapi kan 98-nya kerusuhan. Betul. Nah kerusuhan itu gue udah pindah ke apartemen Casablanca tuh. Nah saat kerusuhan terjadi, gue lihat banget itu bagaimana kondisi Jakarta. Dan kami saat itu karena gue kan tugasnya di Rumboy tuh, kita nggak disuruh pulang, udah di blokade tuh di depan apartemen itu pakai kawat berduri, dan kita semua naik di atas lantai atas untuk melihat kota Jakarta sekeliling tuh, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana orang menjara itu kelihatan banget itu. 98 berasa banget bro. Temen nggak ikut menjara sayangnya tuh. Teman-teman gue yang menjara banyak banget, terdapat sepatu Nike yang mahal, jam tangan. Kalau pengungsi di mana 98 udah di sini? 98 udah di sini. Lu kayaknya di Igel deh kayaknya ya. Saya di sini di Citra. Pabrik sepatu Igel bukan sih? Saya belum bekerja. Belum bekerja 98 itu. Ya makanya nanya dulu saya. Benar-benar. Tapi yang tadi kepotong nih. Pak Jamal kan tadi kerja mulai dari cleaning service terus Rumboy, sekarang punya perusahaan, bahkan mengelola sumber daya manusia itu sendiri. Maksud saya tadi kita baru sampai titik yang baru mau klimaksnya nih. Kira-kira kan gini, ini buat Pak Muji juga nih ya, mungkin buat teman-teman juga. Mohon maaf nih kalau bukan kesukuan, maksud saya gini. Kan teman-teman Bima ini secara konotasi di luar banyak negatifnya nih, benar nggak? Berlakunya betul, gitu, tiba-tiba bisa sukses, bisa dipercaya orang, karena kita mah jujur nggak harus kita akui kan, banyak adik-adik kita atau yang lain-lain yang dalam tanda kutip memilih pekerjaannya yang harus dengan fisik lah seperti itu, akhirnya kan punya di image masyarakat itu negatif. Bahkan saya 2016 pertama kesini itu lagi perang tuh di depan Citra. Saya sama calon istri saya itu baru naik motor pertama udah dicegat. Untung ada polisi. Istri saya tuh sampai nangis. Di situ saya apa sih ini gitu. Cari tahu apa nih tentang suku Bima lain-lain. Ternyata nggak seserem yang kita bayangkan gitu. Tapi kan yang jadi citra yang udah lu tangkap bahwa Bima itu adalah keras gitu ya. Keras. Ya kita sama-sama tahu lah. Mungkin teman-teman juga banyak tanya sebenarnya. Kan susah tuh dapat kepercayaan itu. Akhirnya Pak Jamal tadi dari komputer kan utamanya, terus bisa nanti kuliah, bisa ini termasuk Pak Muji juga. Sekarang kan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan. Kita kan HRD ada daerah nggak boleh diterima loh. Betul. Tanda kutipnya memang betul. Mau nggak mau memang itu berlaku juga bro. Kan seperti itu. Diskriminasinya tetap ada kan seperti itu. Maksud saya kan itu susah meyakinkan orang, image-nya sudah seperti itu. Tiba-tiba sekarang kok bisa sukses gitu. Dalam tanda kutip lah, suksesnya tadi tergantung definisi orang masing-masing. Tapi yang jelas saya ngelihat Pak Jamal, Pak Muji ini ya sudah sukses lah dengan perjalanannya. Karena saya tahu terlalu Pak Muji kita dari nolnya gitu. Pak Jamal begitu ketemu saya maksud saya sudah berada di jalur yang tepat. Iya. Ya seperti itu. Gimana tuh Pak Jamal? Jangan sampai berhenti tuh.
Jadi kita kayak skip dulu, nggak skip dulu yang urusan gue. Nanti kita lanjutin lagi di part berikutnya. Kita colek beliau dulu. Ya. Jadi Sin gini, gue kan di awal tadi kan gue udah sampaikan bahwa salah satu sosok yang menjadi teladan gue kan lu ya sebenarnya gitu. Nah ada satu hal yang paling gue suka di yaitu cara lu, bagaimana cara lu memperlakukan orang-orang di sekitar lu, adik-adik lu lah bahasanya gitu, komunitas anak-anak muda saat itu, dan itu yang benar-benar menjadi wah gue juga harus bisa seperti ini nih. Jadi memang pada akhirnya gue berorganisasi, melakukan banyak kegiatan sosial karena terinspirasi dari lu bro. Nah yang sebelum masuk ke karir lu deh, itu apa sebenarnya yang lu pikirkan, kenapa akhirnya benar-benar lu mau sih berbuat mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan komunitas-komunitas untuk berbuat sesuatu dalam olahraga, dalam kegiatan budaya dan lain sebagainya, termasuk agama bro. Benar-benar gue salut sama beliau ini. Iya. Mulai dari situ. Situ dulu aja, nggak apa-apa, cerita dulu yang itu dulu. Kalau saya tuh orangnya pertama tuh ya pikir positif. Ya. Kalau bisa adik-adik atau teman-teman saya di luar sana tuh yang pernah dekat sama saya, yang pernah kenal saya, kalau bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan. Iya. Saya arahin anak-anak adik-adik saya tuh biar lebih positif, biar nggak salah gaul, nggak salah kesalah jalan yang lain gitu. Itu yang saya lakukan. Terus yang saya perbuat kan semua ini saya nunjukin saya manusia biasa kan. Saya cuma hanya menunjukkan oh inilah saya senang berorganisasi, saya senang bergaul dengan mau siapapun, saya tidak membatasi mau bergaul dengan siapa, mau anak muda. Sampai saat ini anak-anak muda tuh paling dekat sama saya karena saya tidak membatasi. Iya, Pak Muji temannya banyak anak muda sih. Iya. Iya. Tapi itu memang capek ya, menguras tenaga, waktu dan juga lain-lain gitu. Dan kalau nggak melakukan suka itu, ya susah ya. Organisasi itu luar biasa ya, benar-benar. Terus kenapa semua kegiatan adik-adik saya mensupport, karena saya tidak mau apa yang saya rasakan dulu pernah tidak dianggap, pernah tidak dihargai, yang dirasakan oleh mereka seperti juga sih. Oke, sekarang saya mau coba ngulik lagi terkait perjalanan karirnya Bang Muhsin nih. Saya tahu saat itu dia datang ke sini tidak membawa apa-apa. Datang ke sini pun Muji ya. Gue bisa manggil Cin. Iya, nggak apa-apa, kita biasa manggil Cin ya. Biar sahabat Muji senyamannya aja, kita manggilnya apa gitu. Jadi saat datang itu benar-benar hanya membawa apa adanya dari kampung saja. Datang sini pun rata-rata mungkin atau saat itu yang ada di benak Pak Muhsin adalah menjadi buruh pabrik. Dan itu memang akhirnya terlaksana kan seperti itu. Konsep awal mau menjadi buruh pabrik, atau ada nggak sih harapan cita-citanya sebelum akhirnya ya udah deh gue jadi buruh pabrik aja begitu? Iya, kalau ya pertama dari kampung ya. Dari kampung tuh berangkat. Ya sama mungkin dengan teman-teman Pak Jamal, Pak Adran. Saya mau ke Tangerang, mau ngadu nasib. Jakarta lah nyebutnya. Iya, kalau kita Jakarta nyebutnya Jakarta. Ya. Pokoknya ke Tangerang. Betul. Dan disebutnya pasti punya uang. Yes. Tapi di 97 juga saya kesini. 97 ya. Sebelum kerusuhan. Ya, sebelum kerusuhan. Tidak seperti yang saya pikirkan kalau ke Jakarta tuh dapat kerja langsung kerja gitu ya. Setelah saya nyampe sini, kalau nggak salah tuh pakai bis ya. Saya bawa bawa beras 2 karung, 1 karung yang hilang di jalan. Itu 3 harian ya? 3 hari bro, dari kampung mobil 3 hari 3 malam kalau nggak salah kan? 3 perjalanan ya. Iya. 3 kali dong kalau 3 kali nyebrang kapal ya. Bawa beras itu beras gunung dulu yang hasil panen gunung kita. Bukan dari sawah ya, bukan sampai darat lah gitu. Itu digiling 2 karung, 1 karung hilang di bis. Kita nggak tahu kemana dia. Sodakoh lah ya. Sodakoh. Sampai sini tuh kan seminggu 2 minggu tuh saya belum diupayakan kerja sama kakak-kakak saya kan. Kan udah pada kerja di pabrik semua kan, saudara kita kan. Harapan saya diajak gitu ya. Tujuan sini pabrik semua lah ya. Tujuan pabrik, nggak ada tujuan kita mau seperti ini ya. Pas setelah 1 bulan saya ditanya sama security pabrik kayu, Cin, kamu mau kerja? Mau banget ya gitu kan. Iya, pabrik kayu PT Elang. Enggak, di sini saya di pabrik yang bekas Elina. Oh iya, Elina ya. Ya dulu pabrik kayu lagi jaya saat itu. Masih saatnya. Betul. Kedua pabrik tekstil setelah itu ya kan. Ceritanya mau nggak kerja situ, gaji harian sekian. Mau nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk kerja pabrik kayu 3 minggu mungkin 3 minggu. Debu tahun ini kan pabrik kayu, bersihin kayu orang itu kan. Ngamplas segala macam ya. Ya. Setiap hari saya tuh kan bawa nasi
bawa nasi di rumah masak. Terus si pakai mie goreng aja dibawa tiap hari, mie goreng telur aja. Anak kos lah ya. Ya, terus makannya di atas tumpukan kayu. Gitu. Makan situ Tapi itu udah sarjana belum, Bos? Belum lah, sarjana baru kemarin. Belum ngomongin pendidikan kita nih. Masih jauh nih. Enggak, masih jauh. Kenapa saya tanya itu? Karena waktu kalau yang sekarang rata-rata teman-teman yang berangkat dari Bima itu rata-rata sudah sarjana kan? Karena pendidikannya itu. Yang saya tahu nih, yang generasi belakangan. Ternyata yang dulu juga pendidikan. Betul. Masih agak ini belakangan sih kita sadarnya sih. Ya, kalau kita dulu tuh kan baru buat kita sarjana, buat makan juga nggak sulit kita. Betul. Beda dengan yang generasi sekarang. Betul. Ya? Terus saya keluar, udah dikirim sama ibu saya uang 60.000 buat pulang kampung. Suruh pulang kampung. Ya. Suruh pulang. Kamu pulang aja. 98. UMR berapa, Bro? 70.000-an kali ya. Berapa sih? Kalau nggak ingat. Disuruh pulang sewa bis itu 60.000. Terus kalau saya pulang mau kerjain apa di kampung, paling tani gitu. Akhirnya saya cerita biar ada peluang masuk kerja, peluang langkah awal saya bisa hidup lah gitu. Akhirnya sang lama di pabrik tekstil, kata security, saya tes tuh sampai jam 8 malam belum dipanggil-panggil. Taunya nggak lulus, kata security. Cin, kalau kamu mau masuk sini, kamu undang pabrik sini sparring volley. Saya kan alhamdulillah skill saya volley. Kalau udah dihargain ya. Banget nilainya. Akhirnya saya ngundang pabrik itu, ngundang sparring, dilihat sama manajer bagian cutting. Dia udah kerja belum Pak, punya lamaran, punya besok ke pabrik. Alhamdulillah saya udah senang banget. Nggak bisa tidur saya semalaman, saya bikin jalur ini alhamdulillah ada salah satunya. Nah, situ. Singkat cerita masuk kerja, diterima, nggak nyampe 1 tahun saya di PT Egel bukan sih lo dulu? Iya, di situ satu kawasan itu. Di kawasan Egel itu ya. Oke. Saya gitu. Saya kan punya selalu pengen apa? Explore. Iya, nggak mungkin saya begini terus ya, pengen berubah lah. Akhirnya saya coba beranikan diri daftar kuliah. Kuliah jurusan S1 dulu. S1 jurusan ekonomi. Ekonomi. Oh, memang jurusan ekonomi cocok ya. Sekarang alhamdulillah S2 ya. Alhamdulillah udah. Luar biasa. Alhamdulillah. Unggul gitu. Tepuk tangan dong buat Muksin. Kita doain ngambil S3. Jangan lupa ngambil sertifikat khusus untuk pajak ya. Benar. Karena ini lebih besar. Ya, kita biar saling support ya. Nah, karena itu paling utama sekarang. Ini gue lagi komporin ngambil S3 juga, Bro. Iya. Insya Allah ya, mohon doanya. Sebentar lagi harus akan ikut dan S3. sertifikasinya ngambil pajak ya. Antara pajak, komunikasi sama tapi ini sih yang paling ilmu komunikasi yang paling cocok kayaknya. Ya, mudah-mudahan karirnya ke depan biar lebih lancar lagi. Amin. Itu mulai itu setelah kuliah saya pulang kampung. Ya, ke Lombok. Pulang juga lagi di Lombok kan. Di Lombok ngajar. Di Lombok tuh belum ngajar saya tuh kan. Dari kakak saya kan istrinya bukan Bima bangsa, ya, Lombok nih. Lombok. Mungkin ya kakak saya Bang Hasbi di Lombok, Mataram NTB. Hai Bang Hasbi. Mataram. Kan saya kesana kan. Lombok Barat ya. Nusa Tenggara Barat. Iya. Mataram kota ya. Mataram ya. Saya mau di kakak saya tuh nanti masuk di Departemen Kesehatan, cuma nunggu bangku kan nggak ada. Akhirnya saya jaga toko dulu di Lombok tuh, jaga toko souvenir ya? Iya, makanan khas Lombok. Iya. Itu setahun. Terus saya suka ngambil peluang. Terus gini jaga toko terus ya, mungkin mau balik ke Jakarta aja gitu ya. Akhirnya saya ngambil akta 4 mengajar setahun. Biar bisa ngajar ya. Ada itu ya. Karena ijazah sarjana itu selain SPD nggak boleh mengajar begitu ya, selain dokter Andus gitu. Harus ada akta mengajarnya. Ya. Akhirnya dapat itu, saya dapat honor di Lombok Utara, di lereng Gunung Rinjani itu. Giri Lampu ya. Di Bayan ya? Di Bayan. Bayan. 45 tahun tuh bro, saya tuh ngajarnya di lereng Gunung Rinjani, naik turun gunung ngajarnya. Honor. Honor ya. Akhirnya nggak dapat honor ya. Saya udah ke Jakarta aja lagi deh, gitu kan. Merasa belum ketemu ininya ya. Belum jalannya. Akhirnya saya balik ke Tangerang, ketemu sama paman saya sekarang yang alhamdulillah jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Yakub Keraman. Hai Pak Yakub. Halo Pak Yakub. Nanti itu paman ya, itu bos kita. Undang juga dong Pak Yakubnya suruh nanti kesini. soalnya kita udah siapin, tinggal waktunya beliau aja. Yang lebih menarik kita hostnya bertiga. Oh iya, benar begitu dah. Karena kita tahu luar dalam kan. Boleh kita keroyok. Terus saya datang nyampe sini, kalau nggak salah dulu ada undangan, ada orang nikah, ketemu
Pak Yakub, udah sini Cin, udah nanti mau kerja mau ya, udah ke kantor. Akhirnya diajak ke gabung sama Pak Yakub dulu di PT almarhum di tempat perusahaan yang tempat Pak Yakub bekerja. Iya, paham. Ya akhirnya saya diberikan tempat situ dulu ya, jadi staf ngurusin BPJS dulu. Oh, berarti ahli nih BPJS. banget Ngurus BPJS manual dulu, sekarang udah dulu manual. Kebayang harus banget keliling ke Tangerang gitu ya. Kalau sekarang nih, kan orang tadi perjalanan sudah, Pak Muji kan udah, tadi saya udah ditanya nih yang definisi sukses nih pada belum nih. Karena kan gini juga, orang itu juga ada, kalau kata Jack Ma, saya selalu dengerin kata Jack Ma juga, kalau kita nggak sukses, pembicaraan mutiara kita pun itu hanya jadi omong kosong buat orang lain. Betul. Tapi kalau ketika kita sukses atau banyak uang, kan ini kata Jack Ma yang bicara ya. Mohon maaf, kentut pun akan jadi uang. Maksudnya akan jadi motivasi buat orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu melihat kan tidak prosesnya. Nah, yang pengen saya tanya nih Pak Muji nih, sekarang ini kan sudah PT sudah punya dong perusahaan ya. Sudah kerjasama dengan beberapa. Punya banyak. Paket sudah punya. Betul. Kantor sudah punya, luar biasa ya. Salut. Tapi cuma istri satu ya. Anak berapa, Bro? Kayaknya PT dia belum lama deh, Bro. Hah? Belum lama deh. Apanya? PT dia. PT-nya iya, tapi bidang usaha yang di jalan itu udah mendarah daging, maksudnya gitu di dalam ini itu udah mendarah daging bisnis yang luar di biasa itu. Ya. Kalau PT hanya sebuah wadah kan. Bicara terjun ke dunia usaha, dulu saya terinspirasi dengan Jamal juga. Dia lebih awal. Jamal lebih duluan di antara saya kita bukan lah. sini nih. Dulu saya pernah gini Jamal. Saya kan stafnya Jamal nih Pak dulu Jamal. stafnya. Lu staf gue ya. Bahkan satu kantor dulu kan saya diajak Pak Yakub tuh kerja bareng di tempatnya mereka. Hanya saya Pak Jamal kan direktur keuangan. Ya. Atas, lantai atas. Pak Muji begitu masuk belah kiri. Tahu sih. Saya dulu kerja di pabrik, kerja sama dia masuk dong. Sekarang kita sudah dijual kan. Gini, Pak Jamal kan otomatis kalau jabatan direktur kan direktur eksekutif ya. Saya pernah mimpi gini, kapannya saya bisa jadi seperti direktur Pak Jamal ya. Ini gaya eksekutif kan. Gue nggak nyangka loh, berarti lu pernah mimpi ingin menjadi seperti gue juga ya. Iya, dalam arti kan dari perjalanannya Contoh menjadi ini seorang ya. itu contohnya. Jadi kan ya ada kan setiap orang kita punya panutan ya. Ini dengan satu pengen gaya eksekutifnya. Kapannya saya mau jadi kayak begini ya. Akhirnya kan dikasih jalan waktu itu kan. Saya diajak teman buka PT. Akhirnya saya nggak lama minta resign dengan Pak Jamal. Saya resign yang baik-baik. Baik-baik. Ingat. Saya pertama pendirian saya pernah ikut dari situ. Itu di akte kedua ya. Sebelum diubah. Belum, akte pertama. Pokoknya itu bayar royalti dong gitu ya. Akte emang Pak Adra juga ada ya? Bukan yang gue jalanin kan? Bukan. Oh, yang sekarang lu jalani Pak. Yang sekarang. Cuman saya dulu ganti pemegang saham lah, karena saya suka investasi, saya ikut. Cuman saya nggak lama. Udah sebegitu dekatnya loh kita ini, jadi satu PT pun kita udah nggak bingung lagi nih. Ini pernah ada di dalam PT bersama, ini juga pernah ada bersama, jadi kayak gitu udah kalincak kok kalau bahasa Bima tuh. Kita saling support, walaupun sekarang kita jadi pengusaha masing-masing ya. Bidang masing-masing lah. Tetap kita walaupun masing-masing bidang masing-masing saling support, bersaing dengan secara positif, saling support itu intinya. Itu dulu ceritanya. Artinya sih memang di situ aku juga lihat ada kan kita nggak salah lah berguru atau menjadikan seseorang tuh menjadi sosok inspirasi kita. Seperti tadi gue bilang, di sisi lain juga gue terinspirasi banget dengan cara Bang Muksin segala macam gitu. Beliau pun diam-diam juga terinspirasi juga dari cara saya bekerja dan sebagainya. Dan di sisi lain pun kami berdua diam-diam bro terinspirasi juga dengan caranya Bang Adra nih dalam hal mengelola apa yang dimiliki saat ini. Nah, ini kan akhirnya kan kita saling memberikan pengaruh positif gitu, bro. Pengaruh positif ya, saya support semua hal-hal yang baik. Dan yang ini kan kita berdua dari dia belum dalam banget kan. Nah, yang gue tahu nih Bro Adran ini awal pertama ketemu kan beliau terlalu sopan kali ya, dia aja ya, lu kali ya. Lu dulu kan gue kenalnya sebagai bapak. Ya Pak Jamal dulu, kenal dulu Pak Jamal. Ya kan lu dulu kan gue kenalnya di pabrik gitu kan, sebagai orang yang disuruh orang untuk bekerja, terus benar-benar menghabiskan waktu tuh di belakang meja, dan akhirnya ya boleh dibilang hidup lu hanya untuk pabrik dan rumah gitu kan. Di saat tertentu kamu merasa bahwa wah ini gue nggak bisa kayak gini terus nih, nggak mungkin gue jadi pegawai yang dalam arti terbatas ruang gerak, terbatas waktu dan sebagainya gitu. Akhirnya kan lu mengambil sikap
untuk keluar dari zona nyaman itu. Dan itu yang paling gua acungi jempol itu, dia berani mengambil sikap itu. Dan akhirnya dia tunjukkan bertanggung jawab pada pilihan dia. Dia keluar dari zona nyaman, dia mengambil jalan yang dia bisa bertanggung jawabkan, dan sampai saat ini yang menjadi contoh kita, justru kita berkiblat dalam hal-hal tertentu pada dia begitu, Bro. Benar kan? Iya, sikapnya yang bagaimana lu bisa seyakin itu keluar dari zona nyaman, lalu akhirnya lu memilih jalan lu sendiri, dan akhirnya ada pada titik di mana mungkin orang akan melihat lu nih udah sebagai tokoh yang sukses begitu, Bro. Tahu nggak Pak Jamal, waktu itu kan dia berani ngambil langkah, dia juga nggak jauh dengan saya, kita selalu komunikasi. Gue juga tahu itu. Yes, I know that. Karena orang sabar, orang ikhlas, orang tuh yakin pasti akan ada jalan. Sebenarnya kita udah tahu nih, cuma pura-pura nanya aja supaya kan harus kita tangkap kamera, Bro. Ini nilai dia ini harus kita jual keluar supaya ada nilai positif buat orang yang bisa dicontek. Oke, ceritain, Bro. Kalau sukses sih persepsi masing-masing aja ya. Yang jelas sih kalau ada sedikit saya luruskan, bukan keluar dari zona nyaman, justru dulu saya terpaksa keluar dari zona nyaman. Pak Jamal tahu lah, saya kerja di pabrik, mulai dari pabrik kecil sampai besar. Pas begitu jaya-jayanya, kita di PHK. Ya, saya merasa dulu dunia itu sudah gelap aja lah. Tapi sekarang atau bukan itu, setelah 2 tahun dari itu, justru saya bersyukur kalau saya nggak di PHK, Pak Jamal. Mungkin saya masih jadi HRD di perusahaan itu dia poinnya, betul. Nah, saya juga ketemu sama Pak Yakub, Pak Jamal. Saya lihat kok ilmu yang saya miliki di dunia luar ini juga banyak ya peminatnya ya. Akhirnya kita bekerja itu juga. Meskipun sekarang di HRD ya lebih cenderung sih ke konsultan ya, karena beberapa HRD. Dan juga kalau saya lebih menguatkan tentang mengelola asetnya. Kalau Pak Jamal sama Pak Muji kan menguatkan pendapatannya, pendapatnya besar nih, mengelolanya gitu. Kalau saya sih dulu lebih menguatkan mengelolanya, dan ujung-ujungnya harus pendapatan. Karena ingat ya, bukan seberapa besar yang didapat, tapi seberapa besar yang kita investasikan, bukan tabung. Iya. Tadinya gua mau bilang seberapa besar yang kamu berikan pada orang lain gitu. Ternyata beda. Termasuk investasi juga. Itu investasi akhirat. Tapi cara dia menginspirasikan orang itu yang diberikan kepada orang lain itu sangat luar biasa daripada dia memberikan sesuatu barang. Tapi lebih berharga dengan cara dia memberikan itu. Dan gue benar-benar out of the box dalam tempo cepat. Kan boleh dibilang temponya cepat ya, dari zaman lu waktu itu katakan tadi di PHK lalu 2015 katakanlah ya 2015 lumayan. Kalau kita kan benar-benar dari zaman Kibenden gitu kan, kita berusaha untuk mengikuti sesuatu sampai akhirnya bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kalau ini jalan jalur pintas, Bro. Iya, masalahnya dia orangnya nggak sabaran. Tapi dia bisa gitu loh, Bro. Karena saking dengan saya tahu dia bukan sabaran. Oke, kuncinya apa sih, Bro, yang akhirnya bisa membuat lu yakin bahwa pilihan gue ini udah mantap di sini dan gue harus benar-benar memaksimalkan potensi yang gue miliki, dan akhirnya lu bisa dapatkan sesuatu yang lu inginkan gitu. Mungkin ini bisa jadi contoh buat inspirasi deh buat yang menonton saat ini begitu. Yang pertama sih bersyukur aja ya. Jadi maksudnya kalau kita bercerita tentang kehebatan kita, seolah-olah kita udah paling hebat gitu ya. Bahwa semuanya itu pertolongan Allah lah. Iya pasti. Kalau saya sih tentang selalu fokus, makanya ada nih quotes-nya gini, ada kata-katanya. Tadi dari Jack Ma ya, sekarang quote baru lagi nih, Bro. Kadang-kadang kalau saya tuh cuma fokus saja dengan apa yang saya usahakan. Selama saya nggak mengganggu atau menabrak norma hukum agama dan norma hukum pemerintah, saya terus aja. Memang mungkin di situ ada orang tersinggung, merasa kita sombong lain-lain, karena kita fokus ke situ. Jadi saya nggak mau terlalu kayak Pak Muji nih, masih aktif di organisasi. Kalau saya kan sudah enggak. Di olahraga pun saya berhenti karena saya memang tujuan saya ke sini memang saya pengen memperbaiki tadi dari sisi ekonomi. Karena yang menggantungkan hidupnya ke saya kan bukan hanya saya dan keluarga saya, masih banyak yang lain. Seperti itu. Jadi kalau dibilang cepat juga enggak juga. Kalau di kita kulik sih banyak juga berdarahnya. Dan yang paling penting, saya tuh selalu berusaha menunda keinginan. Ya, contoh ya. Udah bagus lah. Saya masih standar. Bukannya nggak mampu ya, Dia kan cuma padahal bukan sombong maksud saya. Bahwa ya contoh aja, kita beli yang harga setengah M ya. Setengah M cuy. Misal nih Pak Muji mau tinggal cintikin jari ya. Misalnya kita beli dari aset itu aja nih. 2 tahun kan kalau beli mobil dengan harga segitu turun kan. Saya beli yang harga setengah, tapi setengahnya yang 2,5 saya beliin emas mungkin 2 tahun lalu. Kemarin kan sempat 3 juta. Bisa bayangin ya? Nah itu saja, menunda keinginan saja.
Jadi gitu. kematangan beliau dalam mempertimbangkan nilai secara ekonomi itu sangat luar biasa memang. Memang berbeda ekonomi sih, ya. berbeda dengan cara kita Saja. berpikir, bro. Ya berbeda. Kalau saya sendiri kan kenapa? Karena tuntutan saya sebagai public figure Ya, itu yang mau gua bilang, itu yang mau gua bilang tadi, cara memperlakukan kita secara memperlakukan kemampuan kita secara ekonomi itu memang berbeda. Kalau beliau itu kan caranya tadi lebih kepada menahan supaya ya ada mimpi yang lebih besar yang lebih ini. Tapi lu juga bukan berarti nggak bagus, bro. Tapi itu untuk menunjang apa yang mau lu lakukan. Lu nggak akan bisa dapatin apa yang lu mau kalau lu nggak berpenampilan seperti itu. Makanya tidak ada buruknya sih sebenarnya gitu. Cuman itu tadi yang membuat kita jadi berbeda, ini berbeda dalam cara kita mengelola masing-masing apa yang kita miliki begitu. Dan akhirnya pun kita ada dalam satu obrolan begini jadi kayak rasa satu frekuensi aja jadinya kan gitu. Keren sih, salut sama lu, bro. Ya, salah satu contoh nih ya. Kalau Pak Jamal atau Pak Muji, saya satu ilmu aja. Saya kan kalau Pak Jamal atau Pak Muji beli rumah karena banyak uang ya. Orang beli rumah karena uangnya udah banyak beli rumah. Atau sudah kaya baru beli rumah. Juga karena butuh sih di Tapi kan rumah. kata-kata gitu. Iya kan? Bukan Banyak karena, orang ya karena nggak banyak duit juga, nggak kredit kita ya. Kredit kita juga. Iya, maksud saya seperti itu. Berarti kan sudah mampu. Ya. Kan itu pikiran orang. Iya, Benar nggak? iya. Kalau butuh memang semua orang butuh. Cuman Ya, beli ya. rumah kedua, ketiga itu rata-rata karena memang ya kita sudah punya uang. Ya, Kalau ya. saya dibalik, saya pengen punya uang makanya punya banyak rumah. Oke, jadi konsepnya berbeda, bro. Beda Oke, tuh. I see, Coba deh I see. benar-benar. Ya kan konsepnya beda-beda ya. Beda Ya, caranya Padra. ya, beda investasinya ya, beda-beda gitu. Saya tahu lah. Gitu. Walaupun berbeda, cara kita masing-masing tetap kita support. Iya, Kita iya. saling support. Tapi bukan berarti juga Salah, nggak ada. Iya, maksudnya kayak Bro Musin kan apa yang dia mampui akhirnya dia tunjukkan dalam bentuk apa yang dia bisa nikmati secara langsung, kan berbeda nih. Kalau lu kan apa yang lu bisa mampui dan lu bisa tunjukkan berbeda tuh. Lu lebih kepada menyimpan sesuatu yang memiliki nilai untuk jangka pendek maupun jangka panjang, yang sewaktu-waktu dibutuhkan pun bisa dalam arti ya aset liquid non liquid gitu. Dia memang udah berpertimbangkan cara matang, bro, gitu. Jangan-jangan sudah pemegang saham terbesar. Bisa jadi. Masih sangat kecil. Jangan salah, bro. Bank yang kita tempat nabung, Bank BCA itu pemegang sahamnya dia, bro. Boleh Kalau kita tuh hanya nasabah loh, bro. Boleh dilihat. Lagi merah. Pemegang sekarang sahamnya merah. beliau. Iya, ISG lagi turun. Ya, yang jelas sih kalau dari bidang ekonomi itu ya tadi kita setiap orang beda-beda masing-masing lah. Ada yang pengen dinikmatin dan lain-lain. Saya juga ujung-ujungnya pengen nikmatin. Nggak ada yang nggak pengen nikmatin. Kalau sekarang dengan apa yang lu udah miliki, bro, apa mimpi lu yang masih belum lu dapat, yang belum lu gapai, atau lu punya effort khusus lah untuk harus dapat gitu apa? Itu tadi saya bilang selalu ada berubah ya. Cuman yang paling jelas ke depannya saya itu ada inspirasi baik dari zaman Rasul sampai ke dunia modern sampai dengan yang misalnya kehidupan kita sehari-hari ada. Zaman Rasul tuh kalau kita kan umroh semua kemarin ya. Iya. Kita ke itu ada. Kita dulu tadi bicara umroh, gimana kalau kita umroh bareng? Oh, boleh. Ditraktir sama bos Mujito kayak. Enggak, mungkin Anggap aja kami hari ini kami nggak ngambil honor ya. Tabung buat biaya umroh kami ya, Pak ya. Insyaallah mudah. Oke, bro ya. mudahan ada rezeki. Salaman dulu ya. Salaman. Bukan salaman DP umroh, kita umroh kirain bareng. salaman DP Kalau ada umroh. rezeki kita bareng kan lah ya. bagus kan kalau kita punya niat baik. Iya. Apalagi kita berangkat bareng dengan teman seperjuangan, teman-teman saling support, teman-teman saling support yang positif itu kan. Bagus juga kan. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tahun ini atau tahun depan. Amin. Jadi nanti kan siaran langsung kami bertiga umroh bareng ya nanti ya, sobatnya Muji. Amin. Lanjut lagi yang tadi, bro, gimana tadi? Jadi kalau dari segitunya intinya gini, saya pengen punya usaha itu yang bisa membantu umat. Oke. Jadi kalau kita di dunia modern kemarin sempat ada insinyur Atalia Soleha yang dari Mesir itu, dia pengusaha yang bermitra sama Allah. Cuman jual telur awalnya, sekarang lihat usahanya masih maju sampai sekarang. Dia sudah meninggal pun usahanya masih ada. Jadi memang dia bersedekah, konsepnya seperti itu. Nah, saya tuh pengen tuh seperti itu, meskipun memang sulit. Karena memang akan sulit, banyak yang perlu kita kembangkan, dan juga nggak semua orang kan rela usahanya dibagi untuk kegiatan gitu. Kalau nyumbang sih banyak, cuman kalau berbagi usaha tuh
agak susah. Berarti itu yang menjadi wishlist Nah, kalau saya target pengen yang itu. belum dicapai ya. Melakukan suatu kegiatan usaha yang memberikan dampak buat masyarakat dan berjalan dengan sendirinya dan membiayai dirinya sendiri begitu ya. Sementara lu nggak menikmati cara hasil barangnya, tapi pahalanya mungkin akan mengalir terus umur usaha itu berjalan begitu ya. Ya targetnya Oke, sih yayasan mudah-mudahan ya disebutnya deh. ya Yang kurang lebih non-profit yayasan tapi ya, non benar-benar profit. yayasan Ya. non-profit benar. yang kita memang untuk ini. Karena kalau tadi nih pemikirannya, kalau kita nih punya uang sekarang misalnya Pak Jamal, Ya. Pak Muji, saya punya uang sama-sama 500 juta. Ya. Kita kasih bangun Ya. masjid, selesai itu masjid. Ya. Hasilnya bagus nggak? Bagus, luar biasa. Betul, Untuk umat betul. bagus. Benar, nggak ada masalah. Cuman kalau kita kelolanya berbeda nih, Ya. misal kita jadiin itu usaha Ya. yang menghasilkan misalnya setiap bulan profitnya hanya 20 juta untuk awal, 10 jutanya tetap untuk membantu masjid atau lain-lain, 10 Ya. juta pengembangan usaha. Terus misalnya 10 tahun ke depan Ya. usaha itu maju gitu. Oke. Bukan hanya satu masjid yang kebangun. Kayaknya gini Pak Jamal, Ekonomi yang lainnya lebih bagus. Arahnya ya. kita, ayo kita bareng-bareng gitu. Secara nggak langsung ngajak lu tuh bro, ngajak lu berinvestasi. Tapi Kayaknya mau ngajak intinya kita usaha bareng. intinya gitu. ini usahanya harus berkelanjutan bro. Nah, Harus terus seperti hidup. itu. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan terbatas karena kehabisan modal, kehabisan dana operasional gitu. Jadi usaha yang berkelanjutan yang bisa membiayai dirinya sendiri begitu. Nah, Muksin sendiri tadi kan udah gua nanya sama Adran tuh titik apa yang kira-kira dia belum capai dan ada effort khusus gitu untuk mencapai itu. Kalau lu sendiri apa bro? Kalau titik yang belum saya capai sih, alhamdulillah sih pada sampai titik ini alhamdulillah bersyukur banget. Sudah alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya sih sudah cukup. Sudah cukup. Ya mungkin ya kedepannya lagi mungkin ya ke arah spiritual lagi ya. Oke. Kita ke arah situ aja. Ya, itu luar biasa sih ya. Ya, itu Tapi memang spiritual sih. rata-rata teman-teman Bima tuh gitu ya, sama dengan kita. Jadi maksudnya waktu kecil kayak gitu, tua mah tetap aja. Tetap aja tua gitu. Impian terbesarnya itu ya tetap Ya, mendekatkan diri itu ke sih memang. agama. Kalau haji lah, utama Ya, haji ya, lah. ya, Itu ya, udah ya, selesai ya. haji, rasa dunia tuh separuh udah selesai. Benar nggak Pak betul, Jamal? betul. Iya Memang dirasa ya kayak kita udah usia Benar, masuk kepala 4 ini memang potensi besar untuk ke dunia itu memang masih ada, tapi Masih. tidak sebesar sebelum-sebelumnya begitu. Makanya pikiran dia tadi untuk untuk mengarah ke hal-hal yang religius gitu ya. Sebenarnya investasi yang memang akan dituju kita ke sana gitu. Cuman maksud gue bro, ya ini kita realistis aja kehidupan dunia bahwa selama kita masih hidup kan kita pasti punya mimpi, ada sesuatu yang ingin dicapai gitu. Gue ingin dapatin titik ya. apa gitu yang pengen atau yang belum lu dapat gitu dari sejauh ini gitu. Cita utama lah. Oke ya, sebelum ke ujung pembicaraan kita, yang masih ada saya impikan ya, yang belum saya ini kan, mungkin insya Allah mudah-mudahan ada rezeki ya, saya mau lanjutin S3 juga. Oke, bismillah. Itu yang kemarin rencana dia nih, beliau ini sebenarnya sudah rencana membangun masjid Bima. Iya. Sudah. Iya. Itu Cuma juga belum selesai, luar belum biasa. selesai masih berjalan. Sebenarnya Kayaknya nggak Puji. Nggak apa-apa. Kayaknya harus Bukan collab masalah- deh. Kayaknya harus collab sama Iya. Adran. Bukan masalah kita, maksudnya ini menginspirasi tadi saya bilang. Iya kan? Kalau sudah pakarnya datang Ya, ke masjid itu udah ya, biasa. ya. Tapi sekelas Pak Muji, Pak ini kan datang berbuat seperti itu, effortnya beda buat orang Iya lain. sih ya, pernah saya cerita juga kan, pernah dari kampung ada mau hibahkan tanah buat bangun masjid. Itu di mana? Itu di Sorry. Sorry, Ya, itu kampung kecamatan saya. apa Di desa? Dusun. Oh, lebih Desa ke- Mandala. Waktu itu kan pernah ngobrol sama orang kampung, kalau ada ya insya Allah saya mau niat baik saya tuh, Ya. tapi masjid itu atas nama saya sendiri. Oke. Itu kalau Itu tapi luar biasa, sampai saat ini Banget, belum ada banget, realisasi banget. sih gitu. Ya, tapi niatnya sudah kan. Oke, sobat Muji yang mendengarkan Muji Talk ya. Jadi ini ada niat baik dan niat sangat Iya. mulia dari pemilik podcast Bang Muji atau AA Muji ingin membangun masjid sebagai salah satu impian beliau gitu ya untuk untuk Amin, amin. diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat dan untuk umat begitu. Jadi mohon diaminkan doanya beliau dan mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Dan kalau memang ada kawan-kawannya juga berminat untuk ikut berinvestasi di akhirat dengan beliau, silakan nanti di share nomor rekeningnya Pak Muksin ya. Oke, ini Jadi saya sebagai hostnya sekarang. ini menggambarkan kesuksesan kalian sekarang ini yang Ya. kalian harus jawab ya. Ya. Jawab bareng nih, bareng-bareng. Ya, jawab bareng. Mana yang cepat ya? Nah, nanti saya sebutin mana Pak Jamal. Oh, pertanyaan Oke, kita jawab. oke. Ini kayak Ya, kuis ya, aja ya. ya. Iya, kayak Cepat kuis. jawab, Ya, cepat oke. jawab. Ya. Bisa terbang atau menghilang? Terbang. Menghilang gue.
Menghilang. Saya terbang ya. Pengen menghilang. Karena ada pada posisi di mana kalau terbang kan masih kelihatan dan agak butuh waktu ya. Kalau lagi kita ada pada posisi yang benar-benar aduh kayaknya gua nggak kuat lagi, pengen menghilang aja gitu. Lebih cepat instan gitu. Beda lagi kalau saya pernah bicara sama siapa ya? Bisa nggak sih kalau bisa saya bilang. Saya nggak mau meninggal. Bisa kalau bisanya menghilang aja. Apa itu nggak tahu arahnya gitu biar orang nggak tahu di mana kuburannya. Tapi akhirnya keluarga yang kebingungan nyari ya. Ya saya pengen kayak raja-raja dulu tuh. Atau ada nggak gitu momen di mana lu bener-bener rasanya pengen menghilang gitu? Ada momen apa itu di hidup lu, bro? Nggak ada sih, cuman nanti saya pengen tuh kalau tua tuh jangan meninggal gitu. Kalau biasa tuh menghilang itu sudah. Kalau lu tadi kan pengen terbang, ada momen nggak yang ini kan pengalaman hidup nih? Ada momen apa yang kira-kira membuat lu ingin terbang pergi menjauh secepat itu gitu? Sebenarnya nggak ada. Apa? Hanya pikiran aja Anda pilihan. Ya nggak banyak pilihan deh ya. Menghilangan seolah-olah hal yang tidak masuk akal lah menurut saya. Saya lebih yang suka yang logis saja. Terbang kan masih bisa logis lah. Saya bisa pakai pesawat terbang. Saya pernah sama siapa? Kalau bisa saya kalau nanti kalau tua nggak mau meninggal, kenapa? Saya pengennya menghilang aja kayak raja-raja itu menghilang gitu. Nanti kremasi aja bikin surat kuasa ya. Gua bakar nanti lo di krematorium, bro. Oke, lanjut. Liburan ke gunung atau pantai? Saya pantai. Gunung. Karena saya udah lahir di gunung, Pak. Nanti kalau Pak Muji boleh namanya searching. Coba aja. Saya itu kan lahir di Sumber Jaya, itu pegunungan lebih bagus kayak puncak. Buat saya itu kayak puncak. Coba aja rest area Lampung Barat. Cek coba di Google. Coba aja lihat. Itu masjid di atas awan. Jadi kalau orang kemarin heboh di atas awan, saya lahir sudah begitu keluar rumah udah di atas awan. Coba lihat aja rest area Lampung Barat. Rest area Lampung Barat itu ya. Kecamatan saya itu. Saya di situ. Dan situ banyak kayak pegunungan. Jadi udah merasa lahir di gunung, liburan pun dulu orang mau ke kota, saya ke gunung ke kebun. Jadi ya udahlah sekarang pantai itu. Terus kalau gue gunung karena gue kan udah datang dari gunung, rasanya memang nggak mau meninggalkan gunung, bro. Kalau liburan atau mengakhiri melakukan sesuatu di pantai panas dan bikin skincare-nya jadi hilang semua. Tapi kemarin naik ini semangat seru lebih seneng gunung, lebih seneng di gunung sih, lebih seneng di gunung. Antara ini tahta atau keluarga? Keluarga. Tahta atau keluarga dong. Percuma tahta. Karena itu tujuan utama. Iya. Kalau lu, bro? Coba kenapa pilih keluarga? Pilih keluarga dulu nih. Kenapa? Saya punya ini khusus, mungkin gitu. Menarik lah, gitu juga. Kalau gue nggak ada alasan itu, tapi ngerasa bahwa kayaknya gue tujuan hidup gue memang buat keluarga aja sih, nggak ada gitu. Ini gimana gitu. Kalau saya dalam perjalanan karir kan pernah jatuh ya, jadi pernah benar-benar jatuh selain tadi di PHK, terus juga investasi juga hilang semua, titik terendah, di mana titik terendah itu ya sudah tahu lah kalau laki-laki titik terendahnya diam, bahkan nggak pernah keluar rumah satu bulan. Yang bisa menghibur itu cuma istri. Mau siapapun itu, makanya saya kalau tadi misalnya setia apapun yang terjadi saya berusaha, karena tempat kembali itu cuma istri, keluarga kecil kita dulu yang hubungi saya teman saya dulu. Ini bercanda nih, tapi beneran makanya milik keluarga. Tapi memang saya tidak, kalau misalnya istri saya nonton nanti, kan nggak romantis, saya nggak. Hai istrinya Pak Tran, dengerin suara hati suamimu ya. Nggak romantis, saya nggak romantis orangnya. Curhat sama saya juga nggak. Tapi tahan dulu, bro. Sekarang ngomong secara khusus depan kamera, ungkapkan perasaanmu. Jangan, Pak Jamal. Ungkapkan perasaan pada istrimu. Saya nggak romantis. Yang jelas saya lebih ke tindakan saja. Memastikan dia hidup. Laki-laki banget sih. Ayo dong. Kita lanjut gamenya. Boleh tahta atau keluarga. Kira udah habis. Ya tadi kita udah pilih keluarga kan. Pak Jamal juga keluarga juga nomor 1 tetap. Keluarga sejahtera ya. Depan kita doang. Pak Muji keluarga. Pak Adran keluarga besar. Dia bukan keluarga besar, bro, keluarga banyak. Keluarga banyak, baik. Keluarga banyak lebih dari 1 maksudnya. Pilih secara cepat dan tepat. Lagi, oke. Dulu atau sekarang? Sekarang. Dulu dan sekarang. Kenapa dua-dua dulu sekarang? Dulu juga. Menarik. Bisa dulu. Hidup di. Iya. Karena gue sekarang ada karena dulu. Jadi gue nggak bisa lupakan yang dulu karena sekarang gue jadi sekarang ya karena dulu. Ya. Memang nggak bisa lupa sih kalau yang dulu, bro. Dan justru yang dulu itu menjadi kayak ada sih momen-momen di mana kalau bisa diulang kita pengen ulang gitu. Ada juga momen di mana udah cukup sekali itu aja ada gitu. Tapi ya memang nggak bisa satu rangkaian menurut gue sih. Tapi harus milih kan.
Iya, milih Ya, salah milih satu. yang sekarang lah, nggak apa-apa. Karena memang sekarang udah pada Sekarang titik, titik yang, titik di mana saya bukan merasa puas ya. Alhamdulillah tapi ya. saya berusaha untuk menjalani segala sesuatu dengan senang hati, dengan Iya. enjoy. Itu intinya gitu. Ya, kalau milih yang dulu berarti kita masih nyaman dengan keadaan yang dulu. Ya, kan? bisa jadi Sama begitu. ya. Ya. Tapi kalau dari pernyataan beliau tadi dulu dan sekarang, berarti memang ada beberapa momen yang masih membekas banget di dalam hidupnya dia. Iya, Sama itu kayaknya, ada. kalaupun kita tanya Pak Muji pun sama kayaknya dulu dan sekarang kan. Percoba deh. Kayaknya momen yang dulu tuh tidak bisa dilupakan karena mungkin karena dulu itu yang membuat kita lebih Kuat. Iya seperti betul sekarang dan ini. jadi kita justru bersyukur bro karena Bersyukur, ada ya. momen yang dulu yang udah Iya. kita lewati dan itu yang membuat titik di mana kita berada sekarang gitu dan alhamdulillah makanya dulu gua nggak bisa lewatin. Gak ada yang aneh-aneh juga bro. Kalau saya sekarang Oh. bukan berarti yang dulu dilupakan enggak, cuman saya lebih fokus ya tadi saya bilang masa depan. Makanya tadi kalau bilang oh akhirnya kelihatannya seperti ini ya memang saya memang fokus saja, pengen Iya, lebih iya, fokus. iya. Energinya lebih ke situ saja gitu. Yang lama ya jadi kenangan saja. Iya, iya. Apapun cuman nggak melupakan memang ya kalau disampaikan dalam konteks yang tadi bilang Pak Jamal bilang ya kita bersyukur banget gitu. Dulu kita pernah berpikir oh mungkin ini langkah salah ternyata itu langkah besar gitu. Ya betul. Nah, cuman saya nggak memikirkan itu. Saya sudah sepintas saja. Saya lebih baik sekarang. Kalau ada pilihan dulu, sekarang atau masa depan? Ya, saya selalu hidup sekarang untuk masa depan ya. Pak Oke, Jamal. sekarang untuk masa depan Tetap ya. sekarang. Baik. Kan hidup kita kan sekarang. Bisa diinisiasi dari sekarang hal-hal yang belum didapatkan gitu. Merencanakan lanjut tugas lanjut kita. game. Lu sendiri apa? Iya. Ya, sama saya kalau Dulu nggak- dan sekarang. Dulu dan sekarang. dulu Saya dan bisa tebak. sekarang ya. Oh, kan? Karena kenapa? Karena yang dulu itu menjadi pelajaran yang paling berharga. Melanjutkan sehingga- banget ya kalian berdua ya. Ya. ya karena ya yang dulu tuh ya begitu Dalam kita dari titik terendah Iya sih. dari nol Tapi itu kita sorry Oh, itu. Pak Jamal sama Pak Muji tapi pemaaf kan? Pemaaf. alhamdulillah itu orangnya Maaf lah. pemaaf. Iya. Pemaaf, Maaf ya. Kalau dipikir-pikir tidak ada hal yang benar-benar Ya. membawa, maksudnya Kalau itu sedang membekas, berjalan saja. membekas untuk tidak dimaafkan. Kayaknya memang nggak ada sih ya dari perjalanan hidup saya juga sendiri orangnya gitu. gini, nggak bisa lama-lama marah bentar udah Ya, Sudah. ya, cuman ya, ya. kalau Tapi dikit-dikit marah. ya gajo kayak ibu-ibu Kalau lu juga. sendiri pemaaf juga gak sih? Kalau nggak semua Pak Jamal. Oh, nggak semua lu Kalau bisa kata maafin? saya tuh orangnya nggak peduli lebih Enggak, cenderung. maksudnya ada hal-hal yang Enggak, saya memang lu bukan nggak bisa maafin, bro. bukan masalah pemaafan. Saya nggak peduli. Sesuatu yang udah nyakitin saya nggak peduli lagi aja. Oke, bukan berarti Tapi saya memaafkan nggak tidak ya. benci, nggak juga nyari tahu, nggak apa ya namanya nggak peduli. Tapi itu tidak menjadi alasan buat lu berubah sikap ataupun ini terhadap sesuatu tadi gitu berubah ya. dong, berubah. Oke. Nggak expect lagi dong. Oh, Iya, iya. bukan berarti marah Tapi Pak. saya Berarti, menjaga ya. diri juga. Iya, iya. Daripada saya ketemu ini nanti jadi itu ya. Itu. Jadi lebih kepada Tapi mengambil itu kalau dipersingkatnya ke pengkhianatan. Iya, iya, iya. Sebutinnya intinya gitu. memaafkan tapi tidak lagi seperti yang Ya, dulu lebih Iya, saya mengambil lebih- itu sebagai udah- pelajaran untuk tahu Udah bagaimana gitu bersikap aja gitu ya. Enggak, saya nggak mau cari tahu. Oke. Cuma Oke. nggak semua ya. Cuma Lanjut yang tadi masih ada. satu Oke. lagi. Berarti ada yang membekas banget nih, Bro. Makanya dia selalu Kayaknya ingat aja. kayaknya aduh Enggak, gua enggak. Terkait itu saya cepat melupakan sesuatu Iya, aja. itu, ya. Hal lain itu Oke. udah lupa. Makanya saya pilih sekarang kan. Oke, kita lupakan yang Iya. harta atau kesehatan. Kesehatan dong. kesehatan. Nah, justru jangan sampai salah. Iya, Justru betul. orang-orang kaya itu utama sehat. Mereka- Cuma betul. punya uang nggak Nggak bisa sehat. Yang paling berharga ya. Teman-teman Banget, Bro. olahraga itu luar biasa Pak Iya. Muji tetap itu. Betul kan? Iya. Sekarang malah untuk orang kaya di atas ya. Kalau kita mungkin masih Iya. setengah kaya setengah belum kaya banget. Itu orang kaya atas itu cenderung kesehatan nomor Betul, satu. betul. Coba deh gaya hidupnya. Iya. Baik dari olahraganya teratur, pola makannya. Nah, justru orang-orang yang menengah ke bawah menurut Iya. saya yang melupakan itu. Iya. Tapi benar, Bro. Menggadaikan Iya, kesehatan iya. untuk mencari itu. Iya, Betul, mungkin betul. pikiran mereka tanpa harta itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, iya. Tapi kalau bicara orang yang sudah titik sukses, kesehatan karena Mereka nggak mencari nggak apa-apa lagi mencari kan. apa-apa lagi Iya. karena sudah Cuma ya menikmati, semuanya nggak bisa sudah di genggaman. Oke, Iya. berarti Sukses itu. karena sekarang kalian udah pada posisi udah berharta, jadi Amin. kesehatan nomor satu begitu ya. Iya. Tadinya enggak berarti ya. Amin. Tadinya enggak mikir ke Oh, kesehatan enggak. berarti ya. Kalau olahraga memang itu cuman hanya berhenti saya. Ya, ya. Ya Sekarang kalau malah bisa beli treadmill Iya, di iya. rumah biar Kalau saya sih memang kesehatan itu nomor satu. Kalau harta seperti prinsip semua orang bisa dicari Iya. gitu kan. nomor 2. nomor Tapi dua. satu
koma. Gua sih 1 koma sekian ya. Tapi beneran kesehatan, Bro. Ya, jadi kalau apalagi untuk usia-usia kayak kita sekarang kan banyak yang harus kita tanda kutip hati-hati ya. Bisa jadi gula, bisa jadi kolesterol, bisa jadi asam urat. Jadi kalau nggak ditabung dari sekarang mumpung belum terlambat ya sulit kita untuk dapetin gitu. Oke ya. Baik, ini ya untuk terakhir minta mungkin dari antara Pak Jamal atau Pak Adran statement untuk Mujitalk atau orang-orang di luar sana, versi kesuksesan itu seperti apa? Mulai dari nggak tahu berdua, Sweet dulu. Sweet ya. Sweet, benar Sweet. Pak Jamal duluan. Enggak, Sweet udah Enggak, Sweet. Enggak usah. Gini. Atau bertiga aja gini. Enggak. Akan lebih menarik. Akan lebih menarik. Gini. Sesuai urutan ini ya, Pak Jamal, Pak Muji apa, saya apa. Urutan apa dulu nih? Jangan bilang usia, Bro. Enggak, bukan urutan usia. Yang tadi kan kita sama kerja lah ya. Ini pernah jadi pimpinan kita kan. Kayaknya dari Pak Jamal duluan, terus dengan pengalaman Pak Jamal duluan? Ya boleh Pak Muji duluan. Usia berarti ya. Terus Ya yang tua banget. Yang tua sedikit. Belum tua. Nggak mau disebut tua. Karena semangat harus selalu. Perasaan saya lebih muda dari mereka. Itu kan hanya ke arah perasaan kamera ya. Iya. Jangan sedih dong Pak Muji. Tahu udah berkaca-kaca aja belum juga Sedih kalau ngomong. kan masih ingat dulu. Juga ngomong udah berkaca. Tisu kasih tisu dulu, Pak. Kalau dari saya sih untuk sahabat Muji dan juga seluruh fans Mujitalk, kesuksesan menurut saya orang yang bisa menghargai apa yang sudah ada, ya. Dan juga kesuksesan itu tidak diukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, Yes, apa yang kita bisa memberikan untuk orang semua orang Yes. banyak. Luar biasa. Itu buat dan juga untuk kaum muda, jangan pantang menyerah, berusaha selagi itu masih bisa berjalan. Silakan berusaha dengan doa dan ikhtiar. Ya. Luar Terima biasa kasih. ya. Ya, luar biasa banget. Diam-diam. Jadi sedih. itu. Luar biasa. Sekarang Pak Jamal. Sekarang yang tua kedua. Yang tua kedua, yang mau tua kali ya. Yang mau tua. Iya. Oke, kalau gitu Sobat Mujitalk, saya mungkin jiplak ya dari beliau berdua saja bahwa ukuran sukses memang kita nggak bisa tentukan dari segi materi atau dari segi kesuksesan dalam bentuk apapun, tapi yang lebih kepada bagaimana kita menyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, itu yang menurut saya titik sukses gitu. Jadi apa yang dimiliki sekarang bersyukurlah, dan itu adalah titik sukses yang menurut kadar saya begitu udah tercukupi begitu. Tapi satu hal yang menjadi kuncinya adalah kalau dari versi perjalanan hidup saya, yang pertama memang nggak lepas dari keluarga, yang paling utama adalah memuliakan orang tua, ibu saya dan almarhum bapak gitu ya. Jadi berawal dari situ yang mungkin akhirnya membuka jalan bagi saya pribadi untuk menemukan jalan hidup gitu. Saya nggak bilang diri saya sukses, tapi sukses untuk urusan saya ya seperti apa yang saya miliki saat ini begitu. Tapi itu memang nggak lepas dari orang tua. Yang kedua adalah dukungan keluarga, dalam hal ini istri dan anak-anak pastinya, dan mereka adalah daya dorong yang paling utama begitu untuk membuat kita atau mencapai target apa yang mau kita dapatkan begitu. Oke, terima kasih. Dari versi Pak Adran kesuksesan Ini itu luar apa? biasa, harusnya dibahas dulu. Karena luar biasa ya dua-duanya. Sekarang siapa nih? Pak Adran, Lu yang mau tua. Definisi sukses ya. Kalau saya agak melencengin dikit ya. Jadi kalau saya nggak mau klise-klisenya, jadi sesuai dengan apa yang saya jalanin, bahwa tidak ada yang sulit. Sulit itu hanya bagi mereka yang tidak siap bekerja keras. Yes. Jadi buat adik-adik saya, rekan-rekan atau siapapun di luar, selama kita optimis dan mau belajar, karena sekarang dunia itu harus belajar, Pak. Yeah. Kita aja kalau nggak belajar, ilmu sudah tertinggal banget. Jadi selama Anda optimis, mau belajar apapun, hal apapun, nggak ada yang nggak mungkin. Jangan pernah berpikir karena kita dari keluarga tidak ada dan ke depan pasti tidak ada, enggak. Justru harus di situ. Yeah. Jadikan kelemahan kita sumber kekuatan. Yes. Jangan sebaliknya. Karena orang-orang itu banyak yang sukses itu dari hasil tempaan yang sulit. Ya. Bukan sebaliknya gitu. Jadi kalau saya lebih optimis, kalau teman-teman ada teman kita mungkin sering dengar bahwa investasi terbaik itu optimis. Optimisme adalah investasi. Investasi terbaik, Pak optimis. Kurai sini. Itu luar biasa kan? Betul. Sekali lagi tidak ada yang sulit. Yang sulit itu hanya bagi mereka yang tidak mau bekerja keras. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Adran, Pak Jamal atas waktu yang sangat
berharga. Yes. Salam untuk keluarga di rumah. Oke. Dan sukses selalu untuk bisnis kalian berdua. Untuk kita Sukses semua juga dong. untuk kita semua bertiga ya. Untuk Adran ya. Sahabat Bukan muda, ada. sampai ketemu lagi di Muji Talk berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Muja Yusuf Official untuk konten inspiratif lainnya. Yes. Saya Muja Yusuf. Kamera utama. Tetap tumbuh dan bersinar. Kamera utama dong, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.